Mending daftar pakai LOA atau tanpa LOA untuk beasiswa LPDP di tahun 2025 ini. Seperti apa tips yang akan saya berikan? Tonton video ini selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan LOA dan juga non-LOA. Karena ada dua jalur ya untuk beasiswa LPDP ini. Bukan dua jalur sih, ini adalah pilihan gitu ya. Jadi kita harus samakan dulu mindset, samakan dulu frekuensi bahwa di beasiswa LPDP ini gitu ya, ada yang namanya kita gitu ya bisa memilih mau menggunakan jalur LOA atau tidak menggunakan jalur LOA. Jadi jangan terbebani terlebih dahulu bahwa misalnya aduh harus ada LOA begitu ya, atau misalnya saya harus daftar dulu ke kampus, saya harus dapetin dulu si unconditional LOA tersebut. Tidak ya, jangan sampai seperti itu. Lepaskan dulu beban tersebut. Satu frekuensikan terlebih dahulu ya, bahwa untuk daftar LPDP tidak harus ada LOA, tapi itu pilihan. Namun jika kamu misalnya sudah bisa mendapatkan LOA, mending dipakai. Kenapa? Karena dia punya jalur khusus sendiri gitu ya. Jadi saya akan jelaskan satu persatu. Pertama adalah jalur non-LOA. Di sini semua bisa menggunakan jalur non-LOA gitu ya. Misalnya saya mau daftar di bulan Januari ini, IELTS sudah ada, dokumen-dokumen lain, ijazah dan juga lainnya sudah lengkap. Tapi LOA belum ada, tidak apa-apa, daftar saja gitu ya. Kenapa saya sarankan daftar saja? Karena begitu ya, nantinya itu akan lebih memudahkan kalian. Jadi ketika LOA tidak ada atau belum ada, nggak apa-apa. Nanti kalau kalian misalnya qadarullahnya dapat rezeki dari Allah begitu ya untuk bisa dapetin beasiswa ini, nanti LPDP akan memberikan waktu kurang lebih selama 9 bukan 9 ya, selama 1,5 tahun gitu ya, 1,5 tahun untuk bisa mencari LOA tersebut. Jadi misalnya batch 1 ini Januari 2025, pengumuman kelulusan di bulan Juni 2025. Nah, kalian punya waktu sampai Desember 2026 untuk mencari LOA. Jadi jangan khawatir ketika tidak punya LOA. LPDP sangat baik sekali untuk kalian bisa mendapatkan LOA di waktu tersebut gitu ya, di rentang waktu tersebut. Kenapa LOA penting? Karena nantinya kamu kan harus daftar ke kampus dan kampus itu akan memberikan LOA jika kamu diterima di kampus tersebut, dan itu menjadi syarat untuk kamu sebagai penerima beasiswa LPDP untuk bisa mendapatkan funded atau bisa mendapatkan yang namanya beasiswanya gitu ya, uangnya lah istilahnya. Uangnya tidak bisa kamu kasih kan, uangnya tidak bisa kamu terima kalau misalnya LOA-nya tidak ada, karena kan nggak tahu LPDP mau bayar ke kampus mana gitu, seperti itu. Jadi tahan, jangan terbebani, jangan jadi pusing sendiri nyari LOA cepat-cepat gitu ya, tenang aja. Kecuali kalau kamu misalnya walaupun semua persyaratan dokumen sudah lengkap gitu ya, aduh pengen banget LOA-nya ada, ya silakan luangkan waktu, jangan daftar dulu, mending cari dulu LOA sampai nanti mungkin daftarnya di batch yang kedua di bulan Juli 2025, seperti itu ya. Itu yang non LOA. Nah, sementara kalian yang sudah punya LOA itu silakan untuk bisa mendaftar menggunakan jalur tersebut. Karena kenapa? Kan LPDP itu punya 3 seleksi ya, administrasi, bakat skolastik, dan juga interview dan juga interview ataupun substansi. Nah, ini wajib dilalui bagi yang tanpa LOA. Sementara kalau kamu sudah punya LOA, nomor 2-nya substansinya atau nomor 2-nya yang skolastik yaitu di skip langsung dari administrasi ke substansi ataupun interview. Jadi skolastik itu kan berhubungan dengan hitung-hitungan, tes psikotes gitu ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot untuk mendapatkan tes tersebut. Apalagi seperti saya nih yang bukan orangnya, bukan hitungan banget gitu ya, matematikanya sangat jelek, mending kita skip saja. Walaupun kemarin saya juga pakai jalurnya non LOA ya, yang harus mengikuti bakat skolastik. Jadi kita belajar dulu, beli dulu buku CPNS, tes bakat skolastik gitu ya di Gramedia untuk belajar sendiri. Jadi memang plus minusnya seperti itu ya. Plusnya kalau pakai LOA, yang seleksi kedua kita skip, kalau non LOA bisa lebih cepat tapi harus ikutin tes bakat skolastik tersebut ya. Jadi semua pilihan ada konsekuensi, semua pilihan ada jalur, ada baik buruknya, tapi bagaimana kita menjalankan setiap seleksi tersebut, menjalankan setiap proses tersebut dengan sabar, dengan tenang, tanpa pressure ya.
Nah, kita tutup videonya dengan tips untuk mendapatkan LOA ya. Dan LOA-nya juga ini garis bawahi juga ya, harus unconditional. Jangan yang conditional. Jangan pernah mendaftar jalur LOA pakai LOA conditional ya. Karena LOA conditional itu LOA yang belum diterima 100% oleh kampus. Misalnya saya nih melamar ke Monash University untuk jadi mahasiswa di sini begitu ya. Tapi dapatnya baru conditional LOA ya, atau LOA yang masih ada syaratnya. Dan itu karena ada tulisannya masih ada syarat, berarti belum 100% diterima sebagai Monash University students gitu ya. Jadi kita harus benar-benar teliti ya. Tipsnya adalah pastikan kita mendaftar, kalau mau sendiri ya, semua dokumen-dokumen yang disuruh diunggah di website kampus tersebut, unggah gitu ya semuanya, karena biasanya rata-rata tidak bayar dulu ya, tapi ada beberapa kampus yang memang meminta pembayaran pendaftaran gitu. Jadi nggak apa-apa pakai uang sendiri dulu, nanti kalau misalnya sudah keterima di LPDP nanti di refund gitu ya, ataupun di reimburse dan nanti uangnya kembali gitu ya. Nah, lalu syarat yang kedua adalah, atau tips yang kedua adalah mending langsung pakai agent. Banyak sekali agent pendidikan yang profesional yang sudah terpercaya, itu misalnya IDP dan juga Sun Education, silahkan pakai itu saja ya. Yang jangan pakai agent-agent yang memang belum terpercaya ataupun belum valid, belum banyak orang yang pakai, yang mending jangan ya seperti itu. Jadi siap-siap untuk bisa mendapatkan LOA tersebut, baik untuk sebelum beasiswa LPDP-nya pun nanti setelah jadi penerima beasiswa LPDP, pastikan tips mendapatkan LOA tersebut bisa kalian dapatkan dengan mudah dan lakukan dengan mudah ya. Pastikan LOA-nya harus unconditional, tanpa syarat, berarti itu harus ada IELTS-nya, ijazahnya harus ditranslate begitu ya. Terus juga ada surat rekomendasi. Tapi enaknya gitu ya, kalau kita sudah punya LOA berarti enak untuk daftar. Kenapa? Karena kan LOA itu syaratnya adalah, syarat-syarat mendapatkan LOA adalah syarat-syarat untuk diseleksi dokumen LPDP. Sekali lagi, syarat untuk mendapatkan LOA di kampus-kampus luar negeri terutama, itu sudah seluruh sebanding dengan apa yang harus diunggah di website LPDP di pendaftaran. Jadi enak gitu ya. Memang harus effort lebih awal, effort lebih cepat dibanding yang lainnya, tapi pada saat pendaftaran beasiswa LPDP di seleksi administrasinya akan jauh lebih mudah. Seperti itu ya. Siapkan waktu dan effortnya untuk mendapatkan hal tersebut. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Dapat kembali lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.